mulai dengan pembelajaran kita ini kita salah satu dari kalian. Mari mulai teman-teman, dimulai dengan pelajaran ini. Mari kita berdoa.
ya bisa orang-orang bilang kalau sinar matahari itu yang pas untuk kesehatan itu di jam 9 pagi. Terus yang kedua yang bisa kita lakukan itu kita bisa melakukan aktivitas fisik secara teratur. Misalnya kita bisa rajin berolahraga agar tubuh kita itu tetap kuat, tetap sehat. Yang ketiga itu kita bisa menghindari kekurangan vitamin D selama kehamilan. Jadi mungkin ada kerabat atau saudara yang saat ini sedang hamil, kalian bisa memberikan tips-tips ini, suruh mereka untuk bisa berjemur di bawah sinar matahari yang cukup supaya tubuh mereka tetap kuat. Yang keempat itu bisa menghindari paparan zat berbahaya selama kehamilan, misalnya menghindari menghirup asap rokok yang berlebihan. Itu juga bisa membantu untuk mencegah terjadinya kelainan-kelainan yang sudah kalian jelaskan tadi. Yang kelima itu kalian bisa memperhatikan postur tubuh, makan yang teratur, istirahat yang teratur supaya postur tubuh kalian atau keseimbangan tubuh kalian itu tetap terjaga. Yang keenam itu kalian bisa menggunakan alas kaki yang tepat. Jadi kalian lihat orang-orang yang biasa menggunakan alas kaki yang apa ya? Duri itu. Oh iya. Ya duri itu. Nah itu bisa memperlancar aliran darah yang ada di dalam tubuh. Yang berikut itu bisa lakukan pemeriksaan yang rutin ke dokter. Jadi misalnya dalam masa kehamilan atau mungkin sudah lahir tapi ada hal-hal yang mencurigai, kalian bisa langsung untuk memeriksa nanti ke dokter supaya menangani sebelum terjadi. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Yang berikut ada edukasi dan kesadaran masyarakat. Jadi bisa dengan masyarakat setempat untuk selalu melakukan hal-hal yang bisa mencegah kelainan-kelainan tersebut. Yang berikut bisa konseling bagi keluarga. Jadi kalian yang sudah mendapat materi hari ini, ada faktor yang menyebabkan, terus ada hal-hal pencegahan yang sederhana yang bisa kalian lakukan. Mungkin ada keluarga yang saat ini sedang hamil